Permisi Pak Gus, Swastiastu. Selamat pagi Pak Gus. Selamat pagi Pak Gus, mohon izin mengganggu waktunya sebentar. Saya Wianto, CGP Angkatan ke-8 dari Kota Malang. Saya mendapatkan tugas Pak Gus untuk melaksanakan kegiatan wawancara dengan pimpinan sekolah atau kepala sekolah, di mana temanya adalah tentang dilema pengambilan keputusan. Nah, oleh karena itu salah satunya saya akan mewawancarai Pak Gus selaku kepala di SMA Trimurti 01 Pakai Saji. Mohon izin ya Pak Gus. Iya Pak. Pak Gus gimana kabarnya? Sehat Pak Gus? Sehat Pak. Baik. Pak Wianto sendiri gimana kabarnya? Saya kabarnya juga baik, sehat Pak Gus. Terima kasih Pak Gus sudah meluangkan waktu untuk sharing dengan saya. Ini saya mohon izin, saya akan melakukan wawancara. Nanti isinya tentang sharing pengalaman Pak Gus selama menjadi kepala sekolah di SMA Trimurti ini. Tentu ini akan menjadi pembelajaran bagi saya ke depan dalam kaitannya sebagai guru penggerak Angkatan ke-8 yang ada di Kota Malang. Iya Pak. Nah Pak Gus kan sudah cukup lama menjadi kepala sekolah di SMA Trimurti ini, lebih dari 10 tahun. Tentu sudah banyak hal-hal yang Pak Gus alami, utamanya terkait dengan proses pengambilan keputusan. Nah, ketika mengambil keputusan itu kan sering Pak Gus menjumpai tentang dilema etika ataupun bujukan moral. Ini mohon sharingnya bagaimana Pak Gus dapat mengidentifikasi kasus yang melibatkan dilema etika dan kasus yang melibatkan bujukan moral. Mohon sharingnya Pak Gus bagaimana mengidentifikasi ini. Begini ya Pak Wianto, memang saya selaku kepala sekolah memang juga seringkali menemukan suatu permasalahan yang terkait dengan dilema etika, kemudian juga ada juga yang terkait dengan bujukan moral. Nah, kalau kita mengidentifikasi Pak Wianto terkait dengan dilema, ini berarti antara sesuatu yang benar itu melawan yang benar. Ya. Sehingga antara benar dengan benar inilah akan timbul suatu dilema. Bagaimana kita mengambil suatu keputusan. Nah, kemudian terkait dengan yang bujukan moral, tentunya kan itu lebih gampang untuk mengidentifikasi karena ada benar melawan salah, gitu ya. Itu Pak Wianto. Tadi yang lebih sulit yang anu nggih Pak Gus. Iya Pak, yang dilema etika. Sama-sama benar. Sama-sama benar. Nah, lalu bagaimana menyikapi jika terjadi kasus seperti ini Pak Gus? Jadi antara Pak Gus dihadapkan pada situasi mengambil keputusan, memilih antara yang benar dengan yang benar. Ini bagaimana strategi Pak Gus untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan jika menemukan hal seperti ini Pak? Kalau saya Pak, ini pengalaman saya sebagai kepala sekolah, kalau ini menghadapi suatu masalah yang saya bilang dilema, tentunya saya tidak bisa menyelesaikan sendiri Pak. Saya perlu mengumpulkan wakil-wakil kepala sekolah, kemudian ada guru-guru senior ataupun bapak ibu guru yang lain untuk meminta masukan dari beliau-beliau ini kepada saya terkait dengan permasalahan yang menjadi dilema yang harus saya putuskan tadi Pak. Sehingga dengan masukan itu mungkin saya mendapatkan suatu cara bagaimana menyelesaikan sehingga tidak ada yang merasa dikecewakan dengan keputusan nanti yang kita ambil Pak. Itunya Pak Gus meminta masukan dari banyak pihak. Dari banyak pihak yang ada di sekolah. Mungkin Pak Gus ada prosedur-prosedur khusus yang trik-triknya, mungkin ada prosedurnya ketika mau mengambil keputusan ini Pak Gus, selain melibatkan banyak pihak tadi untuk menerima masukan. Titiknya kami juga seperti tadi Pak, selain memberikan mengumpulkan
guru-guru ataupun wakil kepala sekolah, saya memiliki pandangan bahwa permasalahan itu harus segera diselesaikan, Pak. Sehingga triknya itu dalam arti metode saya selaku kepala sekolah, maka wakil-wakil kepala sekolah itu saya ajak duduk bersama, itu saya ajak untuk berunding bersama untuk mengidentifikasi. Kan ini dilema ini kan harus ada manfaatnya yang mana, Pak, yang paling besar. Jadi jika kita sudah mengidentifikasi ataupun masalah yang memiliki unsur kemanfaatannya paling banyak, ya tentunya nanti mungkin akan menjadi rujukan buat saya selaku pengambil keputusan berdasarkan dari masukan-masukan pada sekolah. Oke Pak Gus, jadi tadi selain Pak Gus sudah melibatkan banyak pihak, utamanya warga-warga tadi, kemudian warga sekolah. Nah, kemungkinan strategi apa yang menurut Pak Gus paling efektif ketika Pak Gus akan mengambil keputusan tadi? Begini Pak, sekolah itu kalau kita terjun di sekolah, jadi masalah itu tidak akan ada habisnya. Sehingga saya perlu dan punya dia jika ada suatu permasalahan, bahkan ini masalah dilema, harus sesegera mungkin saya selesaikan. Harus sesegera mungkin saya selesaikan. Jika saya sebagai kepala sekolah mungkin tidak bisa menyelesaikan sendiri dengan pertimbangan yang cukup banyak, maka seperti yang saya sampaikan tadi kepada Pak Wianto, saya akan mengumpulkan lagi yang perlu saya sampaikan kepada kepala sekolah, kepada guru dan sebagainya. Karena kalau ini tidak segera saya selesaikan, nanti bisa bertumpuk-tumpuk Pak dengan masalah-masalah yang baru, sehingga bisa saja masalah dilema yang awal belum kita selesaikan ketumpuk lagi dengan masalah yang baru. Sehingga saya sebagai kepala sekolah harus punya komitmen, setiap ada masalah harus segera saya selesaikan. Terima kasih Pak Gus. Kemudian mungkin Pak Gus pernah menjumpai tantangan terbesar ketika dihadapkan pada suatu kasus Pak Gus harus mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika tadi. Tantangan terbesarnya apa ini Pak Gus? Ya, tentunya tantangan yang pertama itu biasanya dalam hal penyampaian Pak ya. Penyampaian karena ini masalah dilema. Dilema itu pasti kita mengambil suatu keputusan itu ada yang merasa puas dan ada yang merasa tidak puas karena keputusan. Tapi kembali tadi kepada unsur kemanfaatan dari kebijakan yang kita ambil bersama. Sehingga mau tidak mau kita harus mengambil salah satu untuk menyelesaikan salah satu. Artinya karena ini sama-sama baik, berarti tidak untuk kemungkinan masalah yang kita tinggalkan itu juga kita akan selesaikan setelah masalah yang pertama itu kita selesaikan. Jadi seperti itu. Ya. Nah kemudian ini Pak Gus, ketika mau mengambil sebuah keputusan Pak Gus, biasanya yang sudah dilakukan itu membuat jadwal kapan keputusan ini harus segera diselesaikan, ataukah Pak Gus sesegera mungkin nih menyelesaikan keputusan itu gitu? Kalau saya punya komitmen Pak bersama Bapak Ibu Guru bahwa setiap permasalahan itu sesegera mungkin kita selesaikan Pak. Jadi tidak menunggu jadwal. Karena masalah itu timbul tidak terjadwal. Sehingga bisa saja kita menjadwalkan 2 hari setelah terjadi, tetapi sudah bertumpuk dengan yang lain. Sehingga kita tidak ada jadwal khusus Pak. Jadi sesegera mungkin kita selesaikan. Terima kasih Pak Gus. Lah kemudian ini Pak Gus, ketika mengambil sebuah keputusan, ini mungkin selama ini adakah seseorang atau kondisi di sekolah ini yang menurut Pak Gus sangat membantu dalam mengambil keputusan? Yang selama ini saya rasakan Pak, jadi karena atmosfer pendidikan kemudian sivitas akademik ataupun warga sekolah di Trimurti ini cukup kompak Pak, ya cukup kompak, solid. Jadi beliau-beliau termasuk wakil guru itu selalu mendukung Pak. Jadi mendukung apa yang saya lakukan, langkah saya apa yang saya lakukan. Karena Bapak Ibu guru wakil, kemudian guru
itu selalu kita ajak musyawarah. Jadi ini apa namanya, modal buat saya. Jadi untuk apa namanya, memperkuat keputusan yang saya ambil. Dan saya prinsipnya kalau sudah melalui musyawarah, berarti keputusan itu bukan berarti keputusan kepala sekolah, tetapi adalah keputusan semua warga sekolah. Bersama ada. Ya, gitu. Luar biasa ini Pak Gus. Mungkin Pak Gus bisa membuat sedikit kesimpulan nih dari ketika mengambil keputusan yang bisa nilai positif yang mungkin bisa saya manfaatkan nih, apa Pak Gus selama ini? Iya Pak. Ini Pak Wianto ya, saya selaku kepala sekolah, mungkin dari permasalahan-permasalahan itu tentunya banyak membuat atau memberikan pengalaman kepada kami, kemudian warga sekolah yang ada, bahwa masalah itu memang ada, tetapi tidak boleh kita tunda untuk menyelesaikan, karena masalah itu lebih cepat diselesaikan maka lebih baik. Nah ini juga menjadi pelajaran buat hidup kita juga. Jadi setiap masalah itu tidak boleh kita hindari, tidak boleh kita tinggalkan, tetapi harus kita segera selesaikan. Karena dengan selesainya suatu masalah Pak, gitu ya, mungkin ada rasa kepuasan dalam diri, ya. Karena tantangan di dalam sekolah itu ya salah satunya adalah mampu untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi tidak menghindari masalah. Ya, betul. Luar biasa Pak Gus. Jadi masalah itu bukan untuk dihindari ya Pak. Ya, harus diselesaikan. Harus diselesaikan, ini sebuah tantangan. Nah di situ letak kepuasannya ketika kita mampu menyelesaikan masalah itu ya. Ya. Pak Gus, luar biasa, ini banyak ilmu yang saya dapat dari wawancara kali ini. Mudah-mudahan sharing ilmu yang Pak Gus berikan itu dapat bermanfaat bagi saya untuk mengembangkan diri, sekaligus menjadi pembelajaran ketika nanti saya dihadapkan pada suatu persoalan-persoalan, utamanya terkait dengan masalah dilema etika. Sekali lagi terima kasih Pak Gus atas sharingnya, mudah-mudahan sehat semuanya. Lancar Pak Gus, terima kasih. Kiri terima kasih. Om Swastiastu Pak Gus. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Wianto.
Untuk jadwal tidak ada, kami melakukannya apabila kami mendengar atau mengetahui adanya kasus dilema etika atau yang berhubungan dengan bujukan moral, baru kita selesaikan kalau bisa secepatnya, tapi kalau bisa kita melihat situasi dan kondisi. Menyebut seseorang, maka secara pasti saya menyebutkan bahwa untuk yang selama ini membantu saya adalah para staf-staf dari yang sudah saya tunjuk. Kemudian faktor-faktor yang membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah kejadian yang sebenar-benarnya diceritakan, kemudian dari situ maka kita bisa mengambil keputusan. Pelajaran yang bisa saya petik yaitu yang pertama, selalu harus ada koordinasi, harus ada komunikasi antar stakeholder yang ada di sekolah kami. Kemudian yang kedua, disiplin dan jujur. Disiplin dan jujur itu yang membantu kami dalam penyelesaian kasus. Kemudian yang ketiga, semua lini, semua aspek harus kita perhatikan agar kita memutuskan keputusan secara win-win solution.